Tuhan Yesus, kami percaya di dalam keheningan ini kami dapat mendengarkan suara-Mu. Dalam keheningan ini kami percaya mereka mendengarkan-Mu. Berbicaralah Tuhan, setiap daripada hati umat-Mu yang sedang mengalami permasalahan. Mungkin permasalahan keluarga, mungkin permasalahan pasangan, mungkin dalam permasalahan relasi. Malam hari ini Tuhan mendengar. Tuhan dapat melihat dan Dia mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus, urapi pembicara kami pada malam hari ini. Mr. Jude yang telah Kau panggil untuk melayani kami malam hari ini dari Kuala Lumpur. Berkati dia, urapi dia. Setiap perkataan yang malam hari ini dapat memberikan pengharapan, kehidupan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Berkaryalah melalui beliau. Malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Kami fokus hanya pada satu tujuan, yaitu hanya pada-Mu. Inilah kami. Berkaryalah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Oke, saya sharing screen dahulu sebentar supaya Anda bisa lihat. Saya harap Anda bisa lihat. Tolong kongsikan kalau bisa dilihat screen-nya. Bisa dilihat screen-nya? Saya harap bisa dilihat. Puji Tuhan. Suara saya bisa didengar? Saya harap ya semuanya jelas. Puji Tuhan. Oke, saya perkenalkan diri dahulu bagi mereka yang tidak kenal saya. Ya, nama saya Jude Antoine, berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah bernikah, punya istri 1 dan 2 orang anak perempuan, 2 orang cewek. Saya dan istri berumur 56 tahun dan anak perempuan saya 26 dan 24 tahun. Saya dan istri membawakan pelayanan sepenuh masa eksklusif di Gereja Katolik sebagai misionaris awam. Berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun kulit nampak gelap, tetapi bukan dari India. Ya, negara tetangga kamu pasti kenal ya, negara Upin Ipin ya. Negara tetangga kamu sudah di dalam pelayanan selama full time selama 26 tahun, menjelajah lebih 36 negara seluruh dunia sebagai pewarta Katolik awam, misionaris awam. Jadi terima kasih atas undangan ini kepada PD Missio Dei dari Surakarta atas jemputan untuk melayani topik kita malam ini. Topik kita malam ini khusus bagi orang bernikah, tetapi kalau belum bernikah, puji Tuhan, Anda juga termasuk bersama.
Topiknya The World of Marriage. Dunia pernikahan. Bagi mereka yang sudah bernikah atau ingin bernikah atau sangat-sangat rindukan mau bernikah tetapi tidak bisa bernikah. Ini adalah pengajaran sedikit sebanyak mengenai alam pernikahan dan bagaimana kita bisa belajar dari firman Tuhan, belajar dari sabda Tuhan, apa itu yang kita dipanggil untuk tujuan sakramen pernikahan itu. Sakramen pernikahan adalah satu sakramen. Salah satu daripada 7 sakramen Gereja Katolik. Salah satu daripada 7 sakramen Gereja Katolik. Kalau Anda tahu ya, Gereja Katolik punya 7 sakramen. Daripada 7 sakramen ini, hanya sakramen pernikahan. Sakramen pernikahan yang dikuduskan oleh Anda dan pasangan Anda. Yang sakramen-sakramen yang lain, sakramen imamat, sakramen pembaptisan, sakramen karisma, semua itu dikuduskan oleh seorang imam. Atau sakramen penguatan dikuduskan oleh uskup. Tetapi sakramen pernikahan, di dalam sakramen pernikahan, imam menjadi saksi. Dan yang mengkuduskan sakramen itu adalah Anda dan pasangan Anda. Disebabkan itu, sakramen pernikahan, saudara-saudari, sangat berbeda daripada pernikahan secara awam. Civil, pernikahan di kantor pemerintah, berbeda. Langsung sekali berbeda. Tidak bisa disamakan pernikahan di kantor pemerintah dengan sakramen pernikahan. Kenapa? Melalui sakramen pernikahan, Anda dan saya, kita menerima rahmat khusus dari Roh Kudus. Ini adalah rahmat yang mengalir dari Roh Kudus untuk membuat sakramen itu satu tanda. Jadi sakramen itu bukan dibuat-buatkan oleh manusia, bukan dibuat-buatkan oleh gereja, tetapi Tuhan sendiri, Yesus sendiri, mengadakan sakramen pernikahan karena Dia mempunyai satu tujuan yang luar biasa. Dia ingin memakai karunia sakramen, rahmat sakramen itu bagi penyelamatan dunia, bagi penyelamatan mereka-mereka yang tidak kenal Dia. Disebabkan itu sakramen pernikahan adalah tanda. Tidak bisa disamakan dengan satu kontrak sivil atau tidak bisa disamakan dengan satu pertemuan, relasi, satu perhubungan luar nikah. Tidak bisa disamakan dengan pernikahan lain. Ada 5 sebab. Kita bisa lihat ada 5 sebab. Kenapa sakramen itu mempunyai rahmat. Rahmat luar biasa. Pertama, karena di dalam sakramen, Anda dan saya yang sudah bernikah, menerima kuasa untuk memberikan nyawa, kehidupan, kepada insan yang lain, kepada anak yang dilahirkan. Disebabkan itu, ketika sakramen pernikahan, imam pasti akan tanya pasangan-pasangan itu, sama ada Anda sedia menerima anak sebagai anugerah daripada Allah. Karena sakramen pernikahan adalah satu kuasa memberikan nyawa. Jadi jikalau ada sesiapa yang mengatakan, saya tidak ingin anak, maka tidak bisa Anda merayakan sakramen itu. Kedua, Tuhan memberikan sakramen pernikahan karena Tuhan inginkan Anda menikmati keindahan relasi.
relasi mempunyai satu keindahan luar biasa. Ya, benar ya, seorang suster, seorang biarawati, atau seorang imam menerima anugerah atau karunia rahmat untuk menjadi selibat. Tetapi kita yang tidak dipanggil untuk panggilan menjadi selibat. Kita dipanggil untuk menikmati relasi, kenikmatan relasi. Karena Anda dan saya dicipta untuk menikmati relasi itu. Ketiga, untuk menikmati keindahan kasih. Bukan sekadar menerima kasih. Bukan sekadar menjamah kasih, mengalami kasih. Tetapi juga untuk mengalirkan kasih, untuk memberikan kasih kepada orang lain. Keempat, tujuan sakramen pernikahan adalah untuk menjadi satu tanda komitmen. Komitmen kepada pasangan Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda. Kita akan bicara dengan lebih lanjut lagi apa maksudnya komitmen ini. Dan yang kelima dan paling penting, karunia sakramen, anugerah sakramen pernikahan adalah untuk menjadi kuasa kesaksian di dalam kegelapan dunia ini. Saudara-saudari, saya mempunyai banyak pengalaman melayani di merata dunia, di Eropa, di Afrika, di Asia, dan di merata-rata tempat di mana saja saya pergi. Yang datang semuanya mempunyai hanya satu keinginan, kerinduan, hanya satu, saudara-saudari. Manusia, tidak kira kaya, miskin, tidak kaya, gemuk, kurus, tidak kira hitam, putih, tidak kira sakit, sehat, tidak kira apa sekalipun situasi dia. Dia hanya punya satu kerinduan. Saya tidak tahu sama ada Bapak Ibu saudara-saudari bisa meneka apa itu kerinduan. Satu kerinduan. Mereka yang semua yang saya sudah ketemui, satu kerinduan itu. Mereka semua mempunyai kerinduan untuk mengalami kasih. Mengalami kasih, tetapi sayang sekali, pasti Anda sudah tahu, mengenal di dalam diri Anda, mereka mencarikan kasih dari manusia yang tidak sempurna. Karena dia carikan kasih dari manusia yang tidak sempurna, maka manusia yang tidak sempurna mencurahkan luka-luka di dalam temannya itu. Begitu banyak orang mengalami luka pahit karena sudah merasa ditolak, dikeji, ditepikan, dihina, karena tidak mengalami kasih. Hidup manusia akan berubah, berputar 180 degree, berputar ketika dia mengalami kasih. Tetapi sayang sekali saudara-saudari, bukan kasih dari manusia. Bukan kasih manusia. Karena kasih manusia tetap tidak sempurna. Dia harus mengalami kasih dari Allah. Hanya kasih dari Allah, saudara-saudari, akan membuat diri Anda dan diri saya sempurna. Jadi saya beri perumpamaan begini ya. Perumpamaan jikalau Anda bisa paham ya. Perumpamaannya. Ya. Ini lelaki, ini wanita. Ini lelaki, ini wanita. Dan di atas ini, di atas
ini adalah Tuhan. Ini lelaki, ini wanita. Lelaki dan wanita mencarikan kasih. Seringkali begini, kiri kanan dicari. Berputar kiri kanan. Berputar seluruh Jawa. Carikan kasih. Carikan teman. Carikan pasangan. Berputar. Keliling-keliling seluruh Jawa. Keliling-keliling seluruh Indonesia. Carikan kasih. Dia pikirkan, kalau dia bisa dapatkan kasih, dia bisa sempurna. Pada satu ketika, mata lelaki dengan mata wanita bertemu. Bertemu. Satu dengan yang lain. Dan mereka pikirkan, oh, haleluya. Ini pasangan saya yang akan sempurnakan hidup saya. Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Sehingga menjadi bersatu. Tetapi setelah menjadi bersatu, mereka merasakan kekosongan, kesunyian, kesepian, walaupun sudah bersatu. Karena si lelaki, si wanita tidak sempurna. Dan karena dia tidak sempurna, dia tidak bisa memberikan kasih yang sempurna kepada pasangannya yang lain. Saudara-saudari, hanya ada satu cara. Ini lelaki, ini wanita. Dan di atas ini, Tuhan. Jikalau kedua-duanya bukan cari di keliling Jawa, di keliling Indonesia, di keliling dunia, carikan kasih. Tetapi carikan kasih daripada Tuhan. Si lelaki mendapatkan kasih dari Tuhan. Si wanita mendapatkan kasih dari Tuhan. Makin lama makin dekat mereka satu dengan yang lain. Ketika mereka berdekat dengan Tuhan, ketika itu mereka menjadi bersatu. Saudara-saudari, itu sebabnya sakramen pernikahan bukan sakramen di antara dua orang, lelaki dan wanita. Sakramen pernikahan adalah sakramen di antara 3 orang, lelaki, wanita, dan Tuhan. 2 Korintus bab 6 ayat 14 mengatakan, disebabkan itu, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di antara Anda dengan pasangan Anda harus ada iman. Karena tanpa iman, saudara-saudari, Anda menjadi pasangan tidak seimbang. Jadi bagaimana jikalau suami Anda tidak mempunyai iman? Istri Anda tidak mempunyai iman. 1 Korintus bab 7 ayat 14 mengatakan, suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Apa maksudnya, saudara-saudari? Pasangan yang Tuhan kirim di dalam hidup Anda itu bukan satu kebetulan, saudara-saudari. Lelaki wanita itu yang dikirimkan di dalam hidup Anda dikirimkan oleh Tuhan sendiri di dalam hidup Anda. Dan Anda diberi tugas untuk melalui hidup Anda mengkuduskan suami atau istri yang tidak punya iman itu. Jika Anda seorang lelaki yang sudah bernikah, Anda punya tugas melalui hidup Anda untuk kuduskan hidup istri Anda. Jika Anda seorang istri yang beriman, Anda punya tugas untuk kuduskan suamimu melalui hidup Anda. Kita bisa lihat perumpamaan ini di buku Tobit. Di buku Tobit kita melihat
malaikat Rafael berjalan bersama Tobia. Malaikat Rafael berjalan bersama Tobia, dan ketika itu mereka mau bertemu dengan perempuan yang ingin ditunang. Nama anak perempuan itu Sarah. Tetapi dikatakan Sarah mempunyai masalah. Dia seorang gadis di Tobit bab 6 ayat 12. Dia seorang gadis yang berbudi, berani, dan sangat cantik. Ayahnya pun baik hati. Tetapi ada satu masalah. Ketika malam pernikahan, barang siapa yang bersatu dengan wanita itu, ia akan mati di kamar tidur. Maka gadis ini sudah diberi tunang selama 7 orang lelaki, dan pada malam mereka datang kepadanya, mereka mati ketika itu juga. Ku dengar Tobia berkata, orang berkata bahwa mereka dibunuh oleh seorang setan. Jadi disebabkan itu Tobia takut. Sebab setan itu tidak berbuat jahat kepada gadis, tetapi hanya kepada lelaki yang bernikah. Dan berjawab kepada Tobia, malaikat Rafael berkata di Tobit bab 6 ayat 16. Satu kata-kata yang luar biasa. Jangan ambil pusing tentang setan itu. Ambil saja gadis itu. Memang aku tahu malam ini juga gadis itu diberikan kepada saudara sebagai istri. Kalau nanti malam masuk ke dalam kamar tidur, ambil sedikit dari hati dan jantung ikan dan taruh di atas bara pedupaan. Harumnya semerbak dan segera akan dihirup oleh setan itu, maka ia akan lari dan tidak pernah muncul lagi. Kemudian Rafael berkata di ayat 18, waktu engkau mau bersatu, hendaklah kamu berdua berdiri dahulu untuk berdoa. Memohon kepada Tuhan semesta langit. Moga-moga ia belas kasihan kepada kamu dan melindungi dia. Jangan takut. Haleluya. Ini berita baik, saudara-saudari. Dengar kata-kata Rafael kepada Tobit. Jangan takut. Gadis ini diuntukkan bagimu sejak sedia kala, dan engkau akan menyelamatkan dia. Haleluya. Ini berita baik. Saya tidak tahu Anda paham atau tidak. Bahasa Inggris. Rafael berbilang kepada Tobit, don't be afraid. This girl has been prepared for you from the beginning of creation. Gadis ini telah diuntukkan bagimu sejak dari sedia kala. And you will save her. Engkaulah yang akan menyelamatkan dia. Apa maksudnya, saudara-saudari? Maksudnya, lelaki dan wanita yang menjadi pasangan Anda itu bukan satu kebetulan. Tuhan yang kirim dia di dalam hidup Anda. Suami Anda, istri Anda telah disediakan bagi Anda sejak sedia kala. Dan Anda punya tujuan, tugas untuk menyelamatkan dia. Ya, tetapi saya pasti tahu, saya sudah bernikah dengan istri saya selama 26 tahun. Tidak pernah ada satu hari yang penuh dengan keindahan. Puji Tuhan kalau rumah tangga Anda penuh dengan keindahan. Tapi saya terus terang, rumah tangga saya porak-poranda. Banyak ribut. Anda bisa dengar suara saya sangat keras ya. Tapi puji Tuhan, suara istri saya jauh lebih keras dari suara saya. Dan bila dia teriak, saya teriak. Seluruh kampung bisa dengar. Suami istri Jude Antoine bertelingkah. Dengar saudara-saudari. Tidak pernah ada satu pernikahan di mana tidak ada masalah. Apa masalah rumah tangga Anda? Masalah karena marah, karena mulut Anda, masalah karena ibu mertua, bapak mertua yang selalu campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga Anda, masalah karena ekonomi, harus bekerja siang malam,
carikan nafkah untuk keluarga, carikan pendapatan untuk keluarga, masalah karena anak, khawatir mengenai anak, kesehatan anak, takut masa depan anak, masalah karena tidak punya anak, sudah bernikah 2, 3, 4, 5 tahun tetapi masih tidak punya anak. Masalah karena punya ikatan belenggu. Anda suami yang bagus tetapi punya kelemahan pornografi, ikatan kepada pornografi, masih tidak bisa bebas. Saudara-saudari, apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya senang, tetapi memang sukar untuk dihidupkan. Hidup Anda harus, rumah tangga Anda, pasangan suami, hidupan suami istri Anda harus dibina atas batu karang Yesus sendiri. Batu karang Yesus sendiri. Matius bab 7 ayat 24-25, setiap orang yang mendengarkan kataku dan melakukannya sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika turun hujan, datang banjir dan angin melanda rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Turun hujan, datang banjir, angin melanda, dan ketika itu robohlah rumah itu dan besar kerusakannya. Jadi jawabannya bagaimana, saudara-saudari? Biarkan hidup Anda ditanam di atas batu karang ketuhanan Yesus. Barang siapa yang tidak membina Tuhan, membina rumah tangga dia atas batu karang Tuhan, bangunannya tidak akan menjadi kuat. Kuat menerima ancaman badai-badai hidup, masalah-masalah hidup. Tidak pernah ada satu rumah tangga di mana tidak ada masalah. Tetapi Mazmur 127 ayat 1 hingga 7 mengatakan, barang siapa yang membina hidupnya di atas batu karang Tuhan, maka bangunan itu akan menjadi kukuh, kuat. Karena Tuhan yang menjadi penguatan bagi dirinya. Ini akan menjadi tanda kepada dunia. Katekismus Gereja Katolik 2204 mengatakan, dengan cara ini, gereja mengatakan bahwa keluarga iman Katolik adalah gereja domestik, gereja kecil, gereja domestik. Suami istri, ibu bapa, orang tua anak, melalui cara hidup mereka, melalui teladan mereka, menjadi mereka yang mewartakan Injil kepada anak-anak. Ini adalah konstitusi Gereja Katolik. Jadi bagaimana? Jawabannya senang. Saya katakan tadi, salah satu daripada 5 sebab sakramen adalah komitmen. Bukan perasaan, saudara-saudari. Saya sudah bernikah dengan istri saya 26 tahun. Pada bulan pertama pernikahan, perasaan sangat kuat. Bulan ketiga selepas pernikahan, perasaan sangat kuat. Tapi dari bulan kelima, bulan keenam, turun perlahan-lahan turun. Hari demi sehari perasaannya turun. Jikalau saya mengikut perasaan, atau lebih baik kalau istri saya mengikut perasaan dia pasti sudah ceraikan saya jauh-jauh lama-lama dahulu. Sudah ceraikan saya.
Tetapi saudara-saudari, sakramen pernikahan bukan perasaan. Ia adalah komitmen. Komitmen ketika ada masalah, ketika kita tidak menemui kebutuhan kita, ikat janji suami istri tidak bisa dipatahkan. Sama seperti Tuhan tidak akan mematahkan ikatan janji kepada manusia. Begitu juga kita tidak bisa mematahkan komitmen, ikatan janji kepada suami kita, istri kita. Maka tanda pernikahan adalah cincin. Bisa Anda lihat ya, cincin. Ini cincin saya. Ini cincin saya. Cincinnya bulat. Apa maksudnya? Komitmennya, perjanjiannya tidak ada akhir. Tidak bisa selesai. Kenapa saudara-saudari? Karena perjanjian komitmen tidak mempunyai akhirnya. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah akad, keterikatan. Bukan sekadar kontrak. Adalah satu kewajiban, ketanggung-jawaban. Komitmen itu penting karena di dalam pernikahan Anda pasti Anda akan menempuh masalah. Dan untuk menjalankan satu cara hidup, waktu suka, waktu duka, untuk menjalankan hidup pernikahan ketika sakit, ketika sehat, perlukan komitmen. Komitmen adalah komitmen sepanjang hidup. Bukan mengikut perasaan. Hari ini saya senang. Istri saya cantik. Saya mencintai dia. Esok istri saya menjadi gendut, gemuk, tidak cantik lagi. Maka komitmen saya sudah pudar. Komitmen adalah berdasarkan peranan bahasa Melayu, peranan seorang suami, peranan seorang istri. Peran seorang suami menjadi ketua keluarga, menjadi imam, nabi, dan raja. Peran seorang suami untuk mengasihi istri dia. Peran seorang istri menjadi penolong, pendamping, penghibur. Untuk tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami bukan sesuatu yang negatif, saudara-saudari. Karena di dalam keluarga, tiap seorang tunduk kepada yang lain. Anak tunduk kepada istri, istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Yesus. Dan ketika kita tunduk satu dengan yang lain, Tuhan memberikan rahmat. Rahmat kepada satu dengan yang lain. Disebabkan itu, kita harus, jikalau ingin melalukan dunia pernikahan dengan aman. Bukan bebas dari masalah ya. Karena tidak ada. Di dalam dunia ini tidak ada sesiapa suami istri yang bebas dari masalah. Tetapi, walaupun dibelenggu masalah, tetapi bisa bahagia. Jikalau 4 perkara ini saya bisa lakukan. Pertama, saya berjanji untuk mengasihi Tuhan melalui berdoa, melalui membaca firman Tuhan. Kedua, saya berjanji
untuk menikmati keindahan relasi perhubungan. Saya bersama dengan istri dan bersama dengan anak seringkali keluar makan bersama. Ya, orang Malaysia hanya makan satu kali ya. Saya tidak tahu bagaimana orang Indonesia. Orang Malaysia hanya makan satu kali, 24 jam maksudnya. Tidak pernah akhir. Pagi, siang, malam, subuh, 24 jam makan satu kali satu hari saja makan. Jadi bermakan bersama adalah hiburan paling besar orang Malaysia. Saya tidak tahu bagaimana kamu. Mungkin pergi ke melihat wayang di sinema. Saya dan istri bersama dengan anak suka sekali tonton wayang di sinema. Jadi sebagai satu keluarga, Anda harus meluangkan waktu untuk berlibur bersama. Supaya gembira bersama, ketawa bersama. Tidak siang malam depan dengan HP, dengan tablet kamu, dengan handphone kamu. Tetapi bicara. Bicara, buka mulut dan bicara. Ketiga, menjaga kesucian pernikahan. Bagaimana? Belajar mengampuni. Dengar saudara-saudari, bukan masalahnya jika Anda menjadi marah. Menjadi marah adalah kebiasaan manusia. Jikalau Anda tidak merasa marah, sesuatu tidak betul di dalam hidup Anda. Tetapi, jangan simpan amarah itu. Ampuni. Di Efesus, di surat Paulus kepada Efesus, gereja di Efesus, Paulus bilang, sebelum matahari terbenam, ampuni dia. Sebelum matahari terbenam, malam itu juga, ketika itu juga, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Jangan simpan amarah itu. Jikalau Anda atau saya menyimpan amarah kepada pasanganmu, kesucian pernikahan itu hilang. Anda membuka pintu kepada si jahat, si iblis datang mengacau kehidupan Anda. Dan yang keempat, berjanji supaya Anda tidak akan menyerah. Walau apa terjadi sekalipun. Ya mungkin Anda bisa berkata, tapi Jod, suami saya tidak setia kepada saya. Dia selalu menipu saya. Jadi saya sudah putus asa. Mungkin Anda sedang melihat, menonton ini di HP Anda, di YouTube, di mana-mana di TV Anda. Dan Anda mengatakan, tetapi suami saya, istri saya tidak setia, Jod. Saudara-saudari, saya masih ingat satu kisah. Saya stop sharing dulu ya, supaya Anda bisa melihat. Saya masih ingat satu kisah, saudara-saudari, dan selepas kisah ini saya akan akhiri pengajaran saya dan buka untuk persoalan. Tapi kisahnya begini, saudara-saudari. Saya satu ketika bertemu dengan seorang ibu yang datang kepada satu retret penyembuhan luka batin. Retret itu berjalan selama 7 hari 6 malam. 7 hari 6 malam.
Dan dari hari pertama sampai hari terakhir retret itu, selama 7 hari 6 malam, ibu ini menangis, tidak terhenti-henti. Saya pun tidak tahu kenapa. Tetapi kita mendoakan sepanjang retret itu. Selepas retret berakhir, dia pulang ke kota dia. Sebulan kemudian saya mendengar kabar dari dia mengatakan begini. Dia memberi kesaksian. Ketika dia datang ke retret, suami dia, yang dia sudah bernikah bertahun-tahun, berselingkuh dengan wanita lain. Dia mempunyai perempuan simpanan. Dan seringkali suami itu tidak pulang ke rumah, bermalam di rumah perempuan simpanan itu. Dan dia tahan segala perasaan ditolak, dihina ibu ini selama 11 tahun. Maksudnya, lelaki ini berselingkuh dengan wanita yang sama selama 11 tahun. Selama 11 tahun ini, ibu ini tidak menyerah, tidak berputus asa. Tetapi tetap mendoakan suami dia, penyelamatan suami dia. Ketika datang retret, dia menangis. 7 hari 6 malam itu dia menangis dan menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan dia kekuatan untuk mengampuni suami dia, menerima suami dia, dan lebih lagi untuk mengasihi suami dia. Dia mengampuni suami dia, ibu ini, mengasihi, dan ketika dia pulang ke rumah, dia memasak makanan yang begitu luar biasa untuk suami dia yang tidak setia itu. Malam itu, si lelaki ini, hidup dia tidak aman. Dia datang berlutut di hadapan ibu ini. Berlutut di hadapan ibu ini sambil menangis. Dan minta pengampunan mengatakan, saya tidak setia kepada kamu. Tetapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak menyerah. Disebabkan itu, saya akan tinggalkan wanita yang saya berselingkuh selama 11 tahun itu dan saya akan pulang kepada kamu. Saya minta ampun atas segala luka-luka yang telah saya lakukan. Terimalah saya kembali sebagai suamimu dan ampunilah saya. Dan ketika itu, si suami istri menerima penyembuhan dan perhubungan pernikahan mereka dipulihkan kembali. Haleluya. Saudara-saudari, tidak ada alam pernikahan di mana tidak ada masalah. Tetapi untuk menerima sakramen, kuasa sakramen, rahmat sakramen itu, Tuhan inginkan Anda dan saya diikat dengan perjanjian, covenant, perjanjian, covenant dengan suami Anda, istri Anda. Bagi anak muda yang belum bernikah, saya memberi pesan khusus bagi Anda. Jangan carikan lelaki yang sempurna. Jangan carikan wanita yang sempurna. Lelaki sempurna, wanita sempurna tidak wujud. Tidak ada. Di muka bumi tidak ada.
Tidak ada. Lebih dari itu, belajar berdoa supaya Anda akan menjadi si wanita atau lelaki yang sempurna bagi si dia yang datang di dalam hidup Anda, yang Tuhan kirim, yang Tuhan sudah persiapkan dari sedia kala untuk Anda. Doakan supaya Anda menjadi lelaki atau wanita yang sempurna itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saya ingin memberi peluang bagi mereka yang ada pertanyaan. Ya, jadi saya minta host kita kembali supaya kita bisa tanya jawab bersama dan kemudian kita akan akhir dengan berdoa. Silakan saudara. Halo Jude. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Ada beberapa dari komentar dan juga ada beberapa yang dari WhatsApp. Ada yang kirim lewat WhatsApp. Namun pertanyaan yang pertama yang saya mau sampaikan dan tanyakan itu, bagaimana, tadi kan dikatakan bahwa suami harus menjadi pemimpin dalam keluarga. Bagaimana cara memimpinnya? Jude, saya tidak tahu cara memimpin. Nanti kalau terlalu keras, nanti dikira kita opres dia. Kalau terlalu takut, jadi suami takut istri nanti. Ya, bagaimana menurut Jude? Kasih. Bagaimana menjadi pemimpin? Melalui kasih. Apa perumpamannya? Belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus, ya, gambarkan begini ya. Yesus adalah mempelai lelaki dan gereja adalah mempelai wanita. Bagaimana Yesus mengasihi gerejanya? Saudara, bagaimana? Saya tanya Anda ya, saudara. Nama saudara siapa tadi? Nama saya Carlo. Carlo ya, Carlo. Iya. Bagaimana, Carlo, bagaimana ya? Ya. Bisa jawab. Bagaimana Yesus mengasihi mempelai wanitanya? Dengan memberikan dirinya. Amin. Haleluya. Betul. Amin. Amin. Begini, Carlo. Haleluya. Ini. Ya, ya. Bagaimana Yesus memimpin gerejanya? Begini, Carlo. Apa Salib. maksud ini? Satu perkataan. Mati. Mati, betul. Mati. Ya, jadi bagaimana suami bisa memimpin istrinya, keluarganya dengan mati. Bagi di... Mati bagaimana? Bukan mati fisik. Bukan mati fisik, jangan salah paham. Mati ego. Mati ego. Mati kesombongan. Mati kekerasan suara. Jadi pimpin dengan kasih. Kasih. Pimpin dengan kasih. Ya, pasti ada orang yang bilang, "Oh Jude, senang bicara, tapi susah mau hidupkan ya." Bagaimana mau mati, Jude? Bagaimana mau mati? Jadi, tiap kali mau marah, tutup mulut. Kira sehingga 10. Tutup mulut, diam. 1, 2, 3, Tuhan, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Supaya saya tidak marah istri saya, tidak marah anak saya. Jadi teladan. Jadi saksi. Jadi pimpin melalui teladan, melalui kasih. Bisa paham, Carlo? Saya harap yang tanyakan bisa paham. Saya paham. Ini sebenarnya melanjut ke pertanyaan kedua, Jude. Jadi ada yang tanya, kalau setelah melakukan itu, kemudian saat ini banyak kan istri yang menindas suami.
Jadi seperti itu bagaimana itu? Suami takut istri nanti. Terbalik ya. Iya. Dunia terbalik ya. Betul. Bukan suami yang tindas istri, istri yang tindas suami ya. Kasihan suami itu ya. Kita suami-suami harus berkumpul bersama untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik. Ya, tapi bukan sekadar itu. Kalau istri yang tindas suami, pertama, ampuni istri itu. Ampuni istri itu. Kedua, carikan root, akar. Kenapa si wanita ini perlu tindas suami dia? Akar. Ada beberapa akar. Carlo, saya beri beberapa perumpamaan akar. Pertama, dia belajar tindas suami dari ibu dia sendiri. Wanita itu belajar tindas suami dari ibu dia sendiri. Ibu dia. Dia melihat, wanita ini melihat ibu dia tindas bapak dia. Jadi dia belajar, maka ini caranya saya harus kontrol suami saya. Karena ibu saya melakukan begitu, jadi saya harus kontrol suami saya. Jadi kalau suami saya keluar dari jalan, saya bisa teriak kepada dia, suami saya jadi takut. Carikan akar. Dan selepas mencarikan akar, doakan supaya, ini adalah luka batin ya, Carlo, luka batin. Oh ya, luka batin. Maka si istri ini harus menerima dan memberi pengampunan kepada ibu dia. Ibu dia. Supaya kesalahpahaman mengenai cara relasi antara suami istri ini akan berubah. Firman Tuhan mengatakan ya, istri tunduk kepada suami. Ini bukan dibuat-buatkan oleh Injil, dibuat-buatkan oleh gereja. Ada tujuannya, saudara-saudari. Kenapa? Ya, betul ya, suami istri itu seimbang. Bukan satu lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain. Tetapi, ketika kita saling menunduk kepada yang lain, itu bukan bermaksud orang itu menjadi lebih berkuasa. Ini hanya bermaksud kita bisa belajar mengasihi dia. Sekali lagi kita kembali. Apa itu maksudnya kasih? Ini adalah tanda kasih. Kasih maksudnya menyerahkan nyawa. Orang yang menindas tidak menyerahkan nyawa. Malah orang yang menindas mengambil nyawa dari yang lain. Jadi harus belajar. Ada sebabnya kenapa. Akarnya kenapa dia menjadi begitu. Kemungkinan besar ada luka batin di dalam diri dia. Dan luka batin itu harus disembuhkan. Sembuhkan. Oke, thank you, Jude. Sebentar, saya baca dulu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul, jadi tampaknya cukup banyak ini yang pusing. Oh ya, oke, Tuhan. Jadi satu pertanyaan saya selipkan. Yang ini pertanyaan dari orang yang belum menikah. Tuhan yang tentukan jodoh saya atau saya yang memilih jodoh saya sendiri? Ini yang tentang tadi Jude sudah sampaikan sih sebenarnya. Tapi boleh dibahas lagi nanti. Bagaimana untuk orang-orang yang belum mengikuti Tuhan atau baru saja ikut Tuhan? Bagaimana dengan rencana Tuhan yang seperti itu? Ya pasti Tuhan sudah punya rencana bagi pasanganmu. Bukan kamu yang tentukan. Jadi kamu harus tahu. Ya katakan kamu si cewek ya. Kamu si cewek. Dan ada 3 orang cowok, ya, 1 tinggi ganteng, 1 pendek,
hitam. Kamu tidak tahu A, B, C, mana mau pilih? Mana mau pilih? Jadi siapa yang pilih, saudari? Siapa yang pilih? Bukan kamu. Kamu doakan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang pilih bagi saya. Kenapa? 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 Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata, Aku punya rencana yang baik bagi kamu. Jikalau Anda yang pilih, saudara-saudari, pasti Anda buat kesilapan yang besar. Tetapi jikalau Tuhan yang pilih bagi Anda, apa sekalipun ribut di dalam hidup Anda, pasti Anda bisa hadapi bersama. Karena bukan Anda yang pilih, tetapi Tuhan yang pilih. Amos, Injil. Amos, kitab Amos, bab 3, ayat 3. Kitab Amos, bab 3, ayat 3. Tuhan berkata, 2 orang tidak bisa berjalan bersama selain tidak di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jadi bagaimana? Bagaimana? Doakan supaya Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan. Si dia yang sudah dipersiapkan bagi kamu dari sedia kala. Saya ungkapkan tadi dari buku Tobit, ya, masih ingat Carlo ya, dari buku Tobit. Ya. Tobit. Ya, dari buku Tobit, Tobias dikatakan oleh malaikat Rafael bahwa wanita Sarah itu telah disediakan bagi Tobit dari sedia kala. Maksudnya sebelum Tobit lahir, wanita itu sudah dipersiapkan. Jadi bagi Anda yang belum bernikah, jangan khawatir. Ada seorang yang sudah dipersiapkan. Kecuali kalau Anda dipanggil menjadi selibat, ya. Kalau menjadi imam, tidak ada wanita bagi Anda, ya. Minta maaf. Tidak. No way. Tapi kalau tidak, sudah ada seorang yang sudah dipersiapkan. Amin. 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 Ya, jadi buat tadi yang tanya itu, Saudara Franz, tenang aja Franz, ada yang dipersiapkan buat kamu kalau kamu tidak dipanggil menjadi Romo. Kalau dipanggil selain cerita. Franz dipanggil jadi Romo, maka tidak ada, ya. Tidak ada kalau jadi Romo. Oke, kita kembali lagi ke tentang dunia pernikahan. Sekarang juga ada banyak ini yang tanya. Posisi suami, ada tentang posisi. Katanya suami itu kepala, tetapi istri itu leher. Jadi si kepala yang ngikut leher atau suami yang mengikut istri. Nah, ini kayak pertanyaan. Ya, tadi sudah dijawab. Kalau suami jadi kepala, istri jadi leher, asalkan suami dan istri menjadi satu tubuh. Tidak apa. Oke. Ya, tidak penting, ya. Yang pentingnya, ya, kita belajar saling menunduk kepada satu dengan yang lain. Bukan yang penting siapa yang lebih besar dari yang lain. Ya. Maka disebabkan itu, Yesus menjadikan diri dia kecil. Jadikan diri dia jadi kecil. Yesus walaupun dia Tuhan, kosongkan diri dia. Dalam bahasa Yunani dipanggil kenosis, kosongkan, emptied himself, kosongkan diri dia. Apa maksud kosongkan diri dia? Maksudnya dia tinggalkan takhta dia di surga untuk turun menjadi manusia ciptaan dia sendiri. Kenapa? Karena melalui menundukkan diri bisa selamatkan dunia ini. Jadi bagaimana saya bisa selamatkan istri saya? Saya tundukkan diri. Ya. Jadi yang kepala, tundukkan diri. Tunduk. Siap. Tunduk. Siap. Oke. Jadi malam ini kita belajar untuk yang pertama jadi suami, terutama untuk yang suami mati. Amin. Go. Mati. Yang sudah mati,
nunduk. Jangan mati fisik ya, jangan mati fisik ya, mati ego saja ya. Ya, mati ego, menunduk, yang tapi sama-sama saling menunduk. Amin. Oke, amin. Kita belajar banyak ternyata dari Yesus. Cukup berat dan mengagetkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jude, it's almost waktunya sudah hampir habis, tapi kalau kita extend 5-10 menit bisa? Bisa. Bisa, oke lah. Untung istri tidak marah-marah. Istri baik-baik saja? Baik-baik Puji saja. Tuhan. Puji Tuhan. Di saat masa pandemi, banyak pasutri semasa mereka sedang berselisih besar, terutama ketika pandemi kan banyak masalah terjadi. Ada tips yang mau Jude katakan untuk mereka? Oke. Saudara-saudari, pandemik ini adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin Anda keliru ya, apa ini Jude ini jadi gila. Anugerah. Anugerah. Kenapa ya? Bagaimana bisa menjadi anugerah dari Tuhan? Dengar ya. Sebelum pandemik, suami keluar rumah pagi, pulang rumah lewat malam. Tidak bertemu dengan istri. Suami istri tidak bersapa dengan satu dengan yang lain. Bila pulang ke rumah, maka berbicara dengan satu dengan lain 1 jam, 2 jam, kemudian tidur. Pagi kemudian bangun keluar kerja lagi. Tidak bertemu. Disebabkan itu, banyak keluarga, pasangan suami istri, pasutri, perhubungan mereka sangat longgar. Kenapa? Mereka tidak melihat rupa suami yang sebenar. Kenapa? Karena selama 7-8 jam suami hilang. Istri tidak bertemu. Tetapi masa pandemik, pagi, siang, sore, malam, tetap menatap wajah suami istri. Ya. Jadi bosan. Jadi sedikit-sedikit bertambah marah. Bagaimana ini bisa menjadi anugerah? Karena selepas pandemik ini, perhubungan Anda dengan relasi Anda dengan suami Anda dan istri Anda akan bertambah kuat. Anugerah dari pandemik akan bertambah kuat. Bagaimana bisa bertambah kuat? Karena Anda bisa belajar saling mengampuni, saling bertahan, saling berada di dalam suasana antara suami istri. Tidak perlu melarikan diri. Ya, apa yang Carlo bilang benar ya. Kita terima banyak panggilan masalah rumah tangga ketika pandemik. Karena dulunya suaminya tidak ada. Jadi tidak ada masalah. Sekarang siang malam menatap wajah suami. Jadi istri melihat wajah suami menjadi bingung. Jadi marah. Sekarang stres. Cepat marah. Jadi perhubungan suami istri banyak permasalahan. Tapi puji Tuhan saudara-saudari, karena peluang pandemik ini, Tuhan memberikan peluang untuk suami bersama dengan istri, istri bersama dengan suami, orang tua bersama dengan anak. Anak tidak ke sekolah, saya tidak tahu bagaimana di Indonesia ya, tetapi di Malaysia sampai sehari ini ya hanya tingkatan 5, tingkatan 6, tetapi yang sekolah yang lain semuanya tutup. Jadi anak senantiasa di rumah. Jadi anak senantiasa dengan orang tua. Orang tua senantiasa dengan anak. Ini menjadi anugerah yang sangat besar. Tapi juga punca banyak masalah keluarga. Jadi belajar saling mengampuni. Kuasa pengampunan adalah kuasa yang paling hebat. Ya. Pengampunan. Oke.
Jadi kalau saya rangkum, kuncinya ada di pengampunannya juga berarti. Amin. Pengampunan. Betul. Amin. Kuncinya di pengampunan. Kuncinya di pengampunan. Oke, saya tidak ada situasi kalau di mana tidak ada masalah di rumah tangga. Ya. Sebelum pandemik, selepas pandemik, ketika pandemik, tidak ada. Pasti rumah tangga ada masalah. Tetapi ketika kita belajar saling mengampuni, ya, ketika itu relasi dengan suami istri akan bertambah kuat. Amin, amin. Ini ada pertanyaan satu penutup. Saya kira tinggal satu yang memang cukup berbeda, yang lain hampir sama. Tim worship juga bisa siap-siap. Tapi ini pertanyaan terakhir. Tadi kita bahas tentang pernikahan di dalam gereja Katolik. Namun kenyataan kan gereja memperbolehkan, walaupun tanpa melakukan sakramen, adanya pernikahan dengan agama yang lain. Apakah peraturan-peraturan Allah yang tadi disebutkan dalam firman itu tetap berlaku bagi mereka yang tidak menikah di dalam gereja Kristiani? Oke. Pernikahan sivil, ya, pernikahan di kantor pemerintah, pernikahan di luar gereja, tidak merupakan sakramen. Ya. Apa bedanya pernikahan itu dengan sakramen? Sakramen maksudnya ada rahmat khusus. Rahmat khusus. Rahmat itu tidak hadir di dalam pernikahan sivil. Karena pernikahan sivil itu adalah satu perjanjian kontrak untuk menjadi suami istri di mata pemerintah, untuk hidup sebagai suami istri di mata pemerintah. Tetapi karunia anugerah sakramen adalah rahmat khusus sakramen. Apa maksudnya rahmat khusus sakramen? Rahmat khusus sakramen bermaksud, jikalau saya seorang istri dan suami saya mempunyai masalah, apa sekalipun masalah, ketika saya mendoakan suami saya, doa saya sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Kenapa? Karena melalui anugerah rahmat sakramen. Bukan berbeda daripada doa seorang wanita untuk suami yang dia bernikah secara sivil. Karena itu tidak ada sakramen. Jadi itu sebabnya anugerah sakramen. Memang gereja perbolehkan kita yang Katolik untuk bernikah dengan orang bukan Katolik. Tetapi jangan salah anggap bahwa yang kenapa gereja perbolehkan itu bermaksud gereja ingin semua orang untuk bernikah di dalam situasi begini. Kenapa? Karena gereja sadar di dalam situasi begitu, sakramen hanya antara dua orang Katolik, ya. Di dalam situasi seorang Katolik dan seorang bukan Katolik, itu bukan sakramen. Sakramen hanya bisa di antara dua orang Katolik. Disebabkan itu, mintakan Tuhan utuskan kepada kamu seorang yang bisa membangun iman Katolik kamu sebagai suami istri kamu. Dan jikalau suami kamu, istri kamu tidak, saat ini kamu sudah bernikah dan dia tidak Katolik, bagaimana? Saya beri jawaban di dalam pengajarannya tadi. Melalui hidup Anda harus kuduskan suami Anda, istri Anda itu. Bagi Anda yang Katolik, Anda punya tugas. Disebabkan itu, gereja minta Anda berjanji ketika bernikah dengan orang bukan Katolik. Pertama, Anda akan tetap dalam ibadat Katolik Anda. Dua, ketika Anda punya anak,
anak akan dibaptis mengikut agama gereja Katolik. Jadi itu adalah syarat-syaratnya. Tetapi berkatnya, rahmatnya bagi Anda yang Katolik melalui kuasa karunia sakramen itu. Jadi dengar ya Carlo, ya, saya sudah bernikah melalui sakramen dengan istri saya. Maka doa saya karena kuasa sakramen ya, karena kuasa sakramen, doa saya bagi istri pribadi saya, bukan istri orang lain ya, istri saya. Doa saya bagi istri saya jauh lebih berkuasa daripada kalau Paus Fransiskus berdoa untuk istri saya. Jauh lebih berkuasa. Doa saya lebih berkuasa dari doa Paus Fransiskus. Lebih berkuasa dari sesiapa. Walaupun orang yang mempunyai urapan luar biasa. Doa saya lebih berkuasa. Doa saya lebih berkuasa untuk anak saya. Karena anugerah sakramen. Itu rahmat sakramen. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tuh merinding kayak gini. Sampai merinding. Ada hari ini kebetulan saya juga sudah menikah. Saya belajar diingatkan kembali untuk mati. Belum, sudah bernikah, Carlo? Saya sudah bernikah, sudah punya anak 1. Masih 2 tahun. Ya gitu, puji Tuhan. Jadi saya rasa ini sudah diakhiri. Saya sudah cukup pertanyaannya, tanya jawab sudah cukup. Tapi saya pribadi belajar begitu banyak, terutama untuk mati dan menunduk sama istri, dan juga doa seorang suami istri ternyata amazing, luar biasa. Terima kasih Jude, saya undur diri. Oke, jadi Carlo, bagaimana saya akhiri dengan doa, kemudian kepada tim ujian penyembahannya mungkin? Oh ya, sebentar. Jadi saya baca dulu. Di belakang ini ada. Kita akan akhiri dengan doa dulu. Habis itu nanti ada pengumuman. Jadi nanti Ju tidak usah tutup dengan tanda salib. Habis pengumuman kita ada lagu penutup baru doa. Gitu. Oke. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Korabashikara baranda la karya barada la karya basyara. Ora baranda la karya basyira. Terima kasih Allah Bapa di surga atas anugerah ini bagi saudara-saudari yang mengikuti sesi ini, maupun di internet maupun di YouTube, apa sekalipun di Facebook, di mana saja. Berkati kita, umat-Mu, supaya pasangan suami istri kita, anak kita, mengalami berkat rahmat-Mu yang mengalir daripada anugerah sakramen pernikahan itu. Jangan sekali-kali kita lupakan anugerah sakramen rahmat yang mengalir dari sakramen pernikahan ini di dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami peluang untuk menjamah suamiku, istriku, anakku dengan kuasa urapan-Mu. Patahkan segala kesombongan, keangkuhan di dalam diriku. Berikanku peluang untuk melayani keluargaku sebagai tanda-Mu, sebagai saksi-Mu. Bagi saudara-saudari yang sudah bernikah tetapi belum mempunyai anak, jamah rahim-rahim ibu ini, Tuhan, dengan kuasa-Mu, dan biarkan anugerah anak diberikan kepada rahim ibu-ibu ini.
Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan faham, amarah, benci, dendam, beri kuasa pengampunan kepada suami istri ini. Bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang masih belum menemui pasangan mereka, kirim dan utuskan pasangan mengikut rencanamu Tuhan. Segala kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.